Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kembali kita berjumpa di udara Suara Giri dan kita akan ngaji bareng. Kita akan bertolabul ilmi. Kita akan bertadarus, ngoco Quran angan-angan sak maknane. Kita juga berzikir, kita juga membaca sholawat Nabi, kita bersilaturahim lewat udara. Moga-moga ini semuanya amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan manfaat serta berkah bagi kehidupan kita. Amin. Fid dunya wal akhirah. Semoga salawat salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Judulnya Mengenal Al-Quran. Kita biasa membaca Quran tapi malah kadang kita kurang kenal gitu ya. Ini supaya kita lebih kenal gitu ya. Adapun ayat yang dibaca adalah pada surat Asy-Syura juz 25 ayat 51. Jadi Asy-Syura ayat 51. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Baca terjemahnya. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Iya, bagus. Nanti suaranya agak dikeraskan sedikit. Di sini surat Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Agama atau agama Allah adalah ad-din, disebut ad-din. Wad'un ilahiyun sa'iqun lidhawil uqulis salimati linaili sa'adatihimud dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Agama ya, agama Allah ini, agama Tuhan, agama Islam adalah ajaran dari Allah, ajaran yang bangsa ilahiyah yang menyetir atau mengendalikan akal sehat. Yang mengendalikan pada orang yang mempunyai akal sehat agar mendapatkan kehidupan yang bahagia, termasuk selamat dunia dan akhirat. Jadi agama itu dari Allah, ini ya, merupakan aturan
merupakan petunjuk yang mengendalikan pada orang yang mempunyai akal sehat agar bisa mendapatkan hidup yang bahagia, baik bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Orang mempunyai akal, kenapa masih perlu diberikan ajaran atau petunjuk? Akal itu memang sedemikian istimewanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Akan tapi ada keterbatasan. Ada hal-hal yang manusia tidak bisa menjangkaunya. Akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Makanya di samping ajaran Islam itu ajaran yang memang sesuai dengan akal, sesuai dengan akal, tapi juga ada yang akal tidak bisa mencapainya. Misalnya masalah akhirat, ya, masalah hidup sesudah mati dan lain-lain, banyak sekali itu. Nah, karena dari Allah berarti itu merupakan firman Allah atau wahyu yang diberikan kepada manusia, dan tidak semua manusia mendapatkan kecuali para rasul atau para nabi yang memang dikehendaki dan dipilih oleh Allah. Jadi para rasul, para nabi ini mendapatkan ajaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya seperti yang ada di dalam ayat tadi itu disebutkan, wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idni ma yasha' innahu aliyun hakim. Wa makana li basyarin, tadi diartikan dan tidaklah patut bagi seorang manusia. Aslinya itu wa makana, dan tidaklah ada, tidaklah mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya. Jadi bukan karena Allah tidak bisa, Allah sangat maha kuasa. Akan tapi si manusianya sendiri itu tidak ada yang mampu untuk menerima langsung dari Allah. Maka dan tidaklah mungkin, tidaklah ada bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Nah, ini ya. Dengan perantaraan wahyu itu, kalau menurut para ahli tafsir, ulama-ulama, yaitu mimpi yang benar, ru'ya shadiqah. Para nabi itu, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memang sebagai manusia ya tidur, artinya mata tertutup, tapi hati terus tetap terjaga dan siap untuk menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Nah, kapan itu melalui mimpi? Di antaranya sebelum Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tahannus di Gua Hira dan kemudian mendapatkan kalamullah, ayat-ayat yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum itu beliau sudah mendapatkan ru'ya shadiqah. Jadi wahyu melalui Kanjeng Nabi dalam keadaan basyarnya, jasadnya tidur, tapi beliau mendapatkan wahyu ataupun isyarat
yang memerintahkan agar beliau datang ke suatu tempat pada saat itu di Jabal Nur. Di atas Jabal Nur itu ada gua Hira. Jadi itu wahyu dalam arti wahyu dalam arti mimpi yang benar. Itu berbeda dengan mimpi-mimpi kita. Kalau mimpi kita itu kan yang mimpi betul, kita pernah berbicara apa, pernah mendapatkan perlakuan apa, pernah kemudian kita berpikir apa. Itu kan tiap hari itu ada, tiap saat itu. Nah, terus ketika dalam keadaan tidur, rekaman-rekaman itu muncullah, itu ya menjadi mimpi itu. Tapi ada juga mimpi yang benar semacam ilham begitu. Tapi untuk Nabi itu ru'ya shadiqah. Jadi antaranya contohnya adalah sebelum beliau datang ke Gua Hira, sebelum beliau datang ke Jabal Nur yang di sana ada Gua Hira, dan kemudian Tahanus, itu sebelumnya beliau sudah berru'ya shadiqah. Terus ada lagi mimpi yang benar, ya. Itu seperti dinyatakan di dalam surat Al-Fatah ayat 27. Coba zaman baca Al-Fatah 27 itu. Juz berapa itu? Juz 26. Juz 26 ya, yang dekat. Laqad sadaqallah rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin. Insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Ya, terjemahnya kena jangan cepat-cepat. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Nah, ketika sekitar tahun ke-6 dari hijrah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, itu sekitar tahun ke-6 ya. Itu beliau mimpi diberitahukan oleh Allah untuk pasti akan datang dan masuk kota Mekah dengan gundul ataupun dengan rambut yang klimis, yaitu umroh, dan kemudian bisa adanya Fathu Makkah itu. Nah, itu juga Allah memberitahukan seperti itu melalui ru'ya shadiqah itu ya. Kemudian wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Ya. Atau Allah memberikan wahyu seorang rasul, seorang nabi seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperkenankan untuk bisa langsung berbicara dengan Allah hanya miwara hijabin, di balik tabir. Nah, itu ya. Contohnya ya Rasulullah sendiri ketika Mi'raj. Nah, demikian juga yang kita kenal di dalam Al-Quran Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi Musa itu disebut wa kallamallahu Musa taklima.
Jadi Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa dengan beberapa kalimat. Nah ini langsung, tapi min wara'i hijabin, di balik tabir. Tabirnya apa? Tabirnya adalah cahaya. Jadi cahaya itu ada 70.000 cahaya yang merangkap. Sehingga Nabi Musa sendiri tidak bisa langsung melihat Allah, tidak bisa langsung mendengarkan firman Allah itu. Jadi ada tabir yang bisa mendengarkan dan melihat artinya dengan mata hati. Nah, itu langsung itu dianggap langsung itu sudah. Bakallamallahu Musa taklima. Itu kalau di ayat tadi au min wara'i hijabin. Maka di dalam ayat-ayat lain disebutkan bahwa Nabi Musa juga ingin bisa melihat wajah Allah. Tapi Allah dikatakan bahwa kamu tidak akan mampu, Musa, tidak akan mungkin. Tapi kalau kamu ingin silahkan melihat pucuk gunung Turisina itu. Tuhan atau Allah menampakkan tajalli di gunung itu, coba langsung lihat ke sana. Kalau kamu kuat berarti ya sudah. Ternyata ketika Allah bertajalli di puncak gunung Turisina tadi itu, Nabi Musa juga melihat. Ternyata yang dilihat Nabi Musa, gunung itu berguguran, leleh begitu, Nabi Musa langsung semaput. Nah ini, jadi bukan berarti Gusti Allah tidak mampu untuk menampakkan suara langsung ataupun zat langsung. Tapi manusianya, walaupun itu seorang Rasul, seorang Nabi, harus ada wara'i hijabin, di balik tabir. Itu kalau Kanjeng Nabi ketika Mi'raj itu. Wallahu a'lam bishawab. Au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Innahu aliyun hakim. Atau dengan cara Allah memerintahkan Rasul. Rasul ini malaikat. Malaikat ini adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan dengan izin Allah apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, gitu ya. Contohnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu maka disebutkan bahwa Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaihi salam. Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah, dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, terus nanti itu ya dihafal, disampaikan oleh Rasul, ditulis oleh para sahabat dan seterusnya. Akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Utsman kemudian ditulis menjadi mushaf Al-Qur'an, itu ya. Nah, caranya malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu macam-macam. Kadang malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupa asli, Kapan itu? Ya di antaranya ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira, yaitu di Jabal Nur itu, datang malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Kanjeng Nabi tidak pernah kenal, artinya tidak pernah tahu secara langsung begitu. Tiba-tiba malaikat Jibril itu indah gitu ya, begitu hebatnya. Kalau malaikat-malaikat yang lain itu semuanya ada sayapnya, tapi sayapnya paling ya 22, 33, 44. Tapi malaikat Jibril menurut satu hadis sayapnya itu wow, sangat luas sekali, 600 sayap itu malaikat Jibril.
Monggo sampean ketemu gitu ya kira-kira ya langsung geblak. Kanjeng Nabi aja semaput. Terus langsung Kanjeng Nabi disuruh Iqra. Kata Kanjeng Nabi, ma ana biqari. Ya mungkin sambil neredek ya, namanya orang biasa Kanjeng Nabi tidak pernah tahu. Langsung semaput dirangkul oleh malaikat itu. Iqra. Tidak bisa. Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Aku bukan ahli membaca. Sampai 3 kali terus dibaca langsung sendiri. Rupa tegar, tapi ya saya kok menurut perasaan saya, kalau saya sudah tidak bangun-bangun barangkali itu. Saking Kanjeng Nabi bisa mendengar ya. Itu bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Coba dibaca itu. Kena bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba dibaca terjemahnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dengan menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini pada saat itu Kanjeng Nabi ya menirukan, karena memang beliau tidak bisa ngarang sendiri dari Allah kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu kalau Mauris Busairi tidak mau segumpal darah. Pokoknya ada bakal janin yang nempel pada rahim gitu ya. Ya memang mu'allaq, menempel atau menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Dan seterusnya itu. Wah, Kanjeng Nabi terus yang greweli namanya belum pernah datang, wah ini apa ini? Kan tidak disebutkan, sebut Allah tidak disebutkan kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini rupanya dari ayat ini bisa sedikit disimpulkan bahwa kalau kita ingin jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mau belajar, mau membaca. Dan itu membaca, menulis. Nah, itu kan makanya disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu itu wajib atas orang Islam, baik laki ataupun perempuan, kan begitu ya. Jadi mestinya kita banyak sinau ya, kita belajar ngaji gitu ya, ngaji. Itu belum apa-apa sudah itu yang didulukan itu ya. Rasulullah SAW kemudian langsung turun ya, kita bisa bayangkan ya, malam-malam turun dari gunung yang begitu tidak pernah diambah manusia. Sekarang saja kalau kita datang ke sana naik ke Gua Hira, wah ini ya 1 jam lebih itu.
Dan itu berliku-liku. Walaupun sekarang sudah ada jalannya ya. Katanya begitu, saya belum pernah naik. Futu-futuan pernah sudah di bawah tapi. Nah, itu. Berkeringat dingin, Kanjeng Nabi lari sampai di rumah, yaitu di Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, terus minta kemulono aku supaya selimutilah aku. Akhirnya dengan kasih sayang Siti Khadijah menselimuti Kanjeng Nabi. Nah, di situ terus turun ya ayyuhal muddassir itu. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Itu yang kedua, karena memang Al-Quran ini diturunkan tepat awalnya itu di bulan Ramadan menurut kaul yang ashah, yaitu malam tanggal 17 Ramadan. Malam tanggal 17 Ramadan. Terus sedikit demi sedikit ya, di bulan-bulan lain juga pada saat-saat yang berbeda sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, itu ya. Nah, yang ya ayyuhal muddatsir ini Kanjeng Nabi SAW mendapatkan atau didatangi malaikat Jibril hanya dengan suara. Dengan suara. Jasad malaikatnya tidak kelihatan seperti ketika di Gua Hira. Ini rupanya ketika mendapatkan ayat dari suaranya malaikat Jibril tanpa ada bisa dilihat malaikatnya, ini paling berat itu. Sehingga suatu saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik di atas, ya duduklah di atas ontanya. Onta beliau itu nama Qaswa itu ya, Qaswa. Dikelilingi oleh beberapa sahabat. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau kemana-mana itu tidak pernah sendiri, rupanya ada beberapa orang ikut gitu ya. Itu Kanjeng Nabi. Itu beda dengan kita kan, kita senengan kalau sendiri-sendiri gitu ya. Di Kanjeng Nabi terus itu ada beberapa orang gitu. Nah, di atas onta beliau tiba-tiba kelihatan Rasulullah SAW itu dalam keadaan gemetar dan ontanya juga bergemetar sampai seperti membawa benda yang sangat-sangat berat. Kaki-kakinya itu sampai masuk ke tanah. Karena di sana pada saat itu kan padang pasir ya. Jadi masuk itu kakinya itu. Dan para sahabat yang ada di sekitar itu, telinganya itu rasanya peka sekali karena seperti ada genta, seperti ada bel gitu ya. Jadi semuanya itu gemetar, ikut gemetar juga itu. Setelah itu tenang, Kanjeng Nabi juga tenang, ontanya juga biasa, orang-orang tenang lagi.
Rasulullah kemudian mengatakan, ini tadi Jibril datang membawa wahyu. Tapi rupanya tidak kelihatan, hanya suaranya saja. Tapi justru menurut para ulama, ya, di dalam hadis disebutkan bahwa itu yang paling berat. Artinya ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu tapi tidak kelihatan rupanya, itu yang paling berat. Ya, gambaran seperti itu. Maka ya ayyuhal muddatsir itu juga begitu. Jadi begitu Kanjeng Nabi dikemuli, diselimuti oleh Siti Khadijah, maka disebut ya ayyuhal muddatsir. Nah, itu ya. Makanya Kanjeng Nabi juga bisa dipanggil al-muddatsir, juga al-muzammil, ya. Jadi Kanjeng Nabi namanya banyak, ya, di antara al-muddatsir itu. Tiba-tiba setelah dikemuli, ya sambil gemetar barangkali, ya, wallahu a'lam, ya ayyuhal muddatsir, waduh, fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastaksir, wali rabbika fasbir. Wah, suaranya menggelegar. Siti Khadijah tidak dengar. Yang dengar Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kan orang yang sangat-sangat fatonah, cerdas. Jadi sekali mendengar sudah tidak akan bisa lupa itu. Termasuk ayat ini. Coba kalau kita kan ngapalkan ayat ini bisa 10 hari belum hafal kadang-kadang. Ini dulu ketika saya kelas 4 ibtidaiyah itu hafalnya itu. Silakan dibaca terjemahnya itu. Yang tafsir. Iya, iya. Muddatsir. Iya. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, begitu. Ini Jibril datang tanpa rupa, jadi suaranya saja. Tapi kadang malaikat Jibril itu datang menyerupai seorang laki-laki, seorang manusia yang laki-laki. Memang malaikat itu tidak laki, tidak perempuan, ya. Juga tidak ingin kawin. Tidak punya nafsu seperti manusia, ya. Jadi juga bukan bencong, bukan, ya, pokoknya tidak laki, tidak perempuan. Tapi malaikat itu oleh Allah ditakdirkan, ya, ketika ada keperluan seperti itu, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai seorang laki-laki. Ya Allah alam, apa pernah ada malaikat, kan banyak malaikat itu yang menyerupai perempuan, wallahu alam. Tapi yang jelas menyerupai seorang laki-laki. Maka ada hadis Jibril itu, ya. Hadis Jibril itu yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Umar berkata bahwa suatu saat Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW duduk-duduk beserta para sahabat banyak sekali di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ini sebenarnya malaikat Jibril. Orangnya kelihatan ganteng, rambutnya sangat hitam sekali, dan pakaiannya sangat putih sekali. Tiba-tiba datang langsung di depan Rasulullah. Begitu dekatnya, lutut orang ini diadukan dengan lutut Rasulullah, kedua lutut Rasulullah, dan tangannya di atas paha Rasulullah. Nah, itu kan sangat dekatnya. Para sahabat terdiam, tidak ngerti. Ujuk-ujuk ada datang di situ. Terus tanya tentang Islam, terus dijawab oleh Nabi rukun Islam itu dibenarkan.
Tanya lagi tentang iman, dijawab oleh Nabi SAW dengan rukun iman yang jumlahnya 6 itu. Tanya lagi tentang al-ihsan, ya, dijawab oleh beliau, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terus tanya, kapan kiamat? Tanyanya nyeleneh gitu loh. Kok takon kiamat? Mata sa'ah. Kapan kiamat? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada orang yang ditanya tentang kiamat itu yang lebih tahu dibanding dengan orang yang bertanya. Ya, kalau bahasa kita podo-podo garune gitu ya. Karena itu hak Allah itu. Hak Allah. Akhirnya tanya tentang ini apa? Tentang tanda-tandanya, dijawab oleh Kanjeng Nabi. Setelah itu berlalu orang ini, para sahabat melongo, bahasa Jawanya itu ya. Tahu-tahu kok tidak ada. Sehingga Kanjeng Nabi sendiri membuka pertanyaan. Tahukah kalian siapa tadi itu? Dijawab oleh Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar kan paling berani orangnya. Yang maha mengetahui hanya Allah dan Rasulullah. Itu tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Ini ya, makanya hadisnya disebut sebagai hadis Jibril itu. Jadi kadang malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, ya kadang membawa wahyu biasa ayat-ayat, tapi kalau ini ya semacam hadis begitulah. Hadis ini. Kemudian berlalu. Tapi kadang malaikat itu datang menyampaikan wahyu dari Allah. Masuk ke dalam hati. Jadi kalau orang yang marah itu kan kemasukan setan ini. Tapi kalau Nabi dimasuki malaikat, yaitu malaikat Jibril, itu menyampaikan wahyu. Ya mungkin seperti ini, ketika suatu saat sholat itu kan, ketika Kanjeng Nabi di Madinah itu menghadap arah Masjidil Aqsa. Menghadap arah Masjidil Aqsa. Jadi ngadep ngalor gitu, ngadep ke utara, tapi utaranya agak ke barat sedikit gitu ya. Itu Masjidil Aqsa. Sekitar antara 16 bulan sampai 17 bulan itu. Ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakziah, kalau bahasa kita ngelayat, ke rumah seorang ibu dari desa Banu Salamah, ya, ini Nun Sewu kalau tidak salah ini namanya itu. Ditinggal mati anaknya. Jadi anaknya mati, Kanjeng Nabi takziah dengan beberapa sahabat di sana. Terus oleh si ibu ini ternyata disembelihkan kambing, dimasak dan sebagainya. Rasulullah datang, waktunya makan, dipersilahkan, ya sudah. Suatu ketika waktu sholat zuhur datang, ketika lengsernya matahari kan, Kanjeng Nabi dan sahabat ya sholat jamaah, sholat zuhur pada saat itu di rumah ibu ini, menghadap kemana? Menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Palestina sana, ngadapnya ke sana. Kenapa kok begitu? Ya itu perintah Allah seperti itu tadinya. Tapi sebelumnya Kanjeng Nabi itu ingin supaya kiblat ini mosok kok di situ ya, kok enggak di kiblatnya Nabi Ibrahim saja. Tiap saat beliau menengadah ke langit gitu. Ternyata sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa dapat 2 rakaat, sholat jamaah zuhur. Dapat 2 rakaat, turun ayat.
qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan walliyannaka qiblataka. Coba di surat juz'an itu. Saya kulus itu, juz 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatak. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Coba dibaca. Iya. Sayaqulu sufaha. Jangan saya dulu, itu aja. Qad nara saja. Oh, qad naranya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falalwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Iya, saya tadi nyisip itu. Apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, maka saat ini aku, kata Allah, mengubah kiblat yang kamu senang, kamu senangi, kamu ridho. Karena tiap saat Kanjeng Nabi itu menghadap, kok ya Tuhan itu ya, kok menghadapnya kok utara, ganti apa gitu, mungkin gitu ya. Kalau bahasa kita ini nun sewu ini, maka langsung fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Terus diteruskan ayatnya untuk semuanya, fawallu wujuhakum syatrah. Jadi disampaikan bahwa pindah Kanjeng Nabi itu, para sahabat diisyarati untuk ngadep ngidul, ya, ngadep ke selatan itu, karena fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, fawallu wujuhakum syatrah itu Masjidil Haram yang ada di bagian selatan Madinah. Jadi di situ. Jadi semuanya ngadep ke sana. 2 rakaat ngadep ke arah Masjidil Aqsa, 2 rakaat terakhir menghadap ke arah Masjidil Haram Mekah, yaitu Ka'bah itu. Nah, ini turunnya ya langsung ke hati Rasulullah, itu malaikat Jibril. Ya tentu saja dari Allah, karena memang Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaihi salam. Nah, itu diantaranya ya. Orang tidak ada yang dengar, Kanjeng Nabi sendiri yang dengar, karena langsung ke dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi macam-macam. Itu kan Quran itu melalui malaikat Jibril. Jadi makanya loh, sekarang Quran itu kok pakai tulisan. Nah, itu ceritanya begini. Jadi Quran ini jadi definisinya begini. Al-Quran huwa kalamullah. Dia adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran itu sanadnya sampai ke kita, itu sanad mutawatir. Bahasanya dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya Rasulullah. Loh, kok enggak bahasa Jawa? Ya, mungkin Kanjeng Nabi coro Arab kan. Semua nabi begitu. Nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabinya kaum Ad itu ya sesuai dengan bahasa nabinya. Karena kalau sampean bayangkan aja ya, misalnya Kanjeng Nabi dapat wahyu coro Jawa, wah jadi ini Kanjeng Nabi oh ini. Iya, itu ya disesuaikan bahasa Arab. Makanya kalau ada Quran yang terjemahan misalnya, itu bukan Quran, itu terjemahan Al-Quran. Ya, ditulis ya oleh para sahabat, ditulis sambil dihafal, dilakoni, ditulis ya. Ada sahabat-sahabat yang memang menjadi semacam sekprinya Rasulullah, itu ada. Itu ditulis. Kemudian ketika zaman tulisannya amat banyak itu. Loh, tapi Quran kok tidak dimulai dari Iqra?
Kok dimulai dari Al-Fatihah? Kok tidak Iqra hanya 5 ayat misalnya ya. Itu begini, Al-Quran itu kan diturunkan secara gradual, sedikit demi sedikit bertahap. Karena kalau tidak begitu kan bingung Kanjeng Nabi, semuanya mulai Alif Lam Mim, mulai Fatihah sampai An-Nas. Ya, Kanjeng Nabi sebagai manusia biasa, walau secerdas-cerdasnya ya sulit. Para sahabat juga akan sulit untuk bisa menghafal dan ngelakoninya itu ya. Maka sedikit demi sedikit sampai di Mekah itu 13 tahun, di Madinah sekitar 10 tahun, jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu ayat surat yang terakhir yang turun itu apa? Satu surat. Kalau yang surat yang awal-awal yang pertama kali turun itu satu surat adalah Al-Fatihah itu ya. Karena memang untuk sholat kan Al-Fatihah. Surat yang terakhir yaitu surat An-Nasr itu. Idza jaa itu. Coba teman baca surat Idza jaa nasrullah itu. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya itu pernah ngaji di depan Kiai Tubagus Mansur Makmun, itu dosen PTIG. Yang ngaji ya diantaranya saya katut anut-anut aja. Ada Ustaz Muammar, ada Hudallah, ada siapa yang kori-kori itu, saya juga ikut. Beliau mencontohkan di antara tanda orang membaca Quran ada sanadnya. Ini ada sanadnya ini. Begini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ibtida'nya dari afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kata beliau, kalau tandanya orang ada sanadnya katanya dimulai dari afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu Bagus Mansur Makmun rahimahullah. Itu saya katut-katut saja, saya bukan korek tapi ikut ya, apa aja. Tapi saya sendiri kalau membaca ya tidak afwaja awalnya itu ya fasabbih bihamdi ya. Itu kan keyakinan ya, keyakinan. Itu surat yang terakhir, satu surat penuh turun kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ayat-ayat yang turun yang terakhir ada yang menyebutkan apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu yang terakhir di surat Al-Baqarah. Ayat piro kole ono dhewe. Terus ini ada yang menyatakan bahwa yang terakhir kan itu kan rahasia, yang paling tahu Rasulullah kan, hanya sahabat itu sesuai dengan pengetahuannya sendiri saja ya. Ada yang menyebutkan bahwa yang terakhir itu adalah di akhir surat An-Nisa. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Itu terakhir tuh. Tapi ada yang menyebutkan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 3 lah. Di surat Al-Maidah. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurna bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Wa raditu, dan aku telah ridho lakumul Islama dina, Islam sebagai agama bagimu. Jadi yang menamakan agama kita ini agama Islam itu malah dari Allah, bukan dari para ulama. Wa raditu lakumul Islama dina, itu firman Allah. Ini yang berpendapat bahwa ayat ini di tengah-tengah itu, di tengah-tengah. Itu Syekh Muhammad Abduh. Itu berdasarkan semacam penelitian lah. Pantas kan al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagimu nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridho lakumul Islam dina, Islam sebagai agama bagimu. Ketemu Pak? Enggak ketemu ya? Jadi tidak ada satu ayat ini, hanya tidak ada sepertiga ayat itu, seperempat ayat. Awalnya ini hurrimat alaikumul maitat wad damu, ini di tengah-tengah al-yawma akmaltu wallahu alam. Jadi itu pendapat, dan itu biasanya di madrasah-madrasah atau di sekolah pelajaran akhir daripada ayat-ayat yang turun adalah ini. Tapi sebenarnya yang ada hadisnya, riwayat sahih adalah wattaqu yauman turja'una, dan yang akhir daripada surat An-Nisa itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang pertanyaan, tapi kenapa Al-Quran itu tidak dimulai dengan Iqra dan diakhiri dengan misalnya idza jaa nasrullahi wal fathu, tapi diakhiri dengan surat An-Nas? Jadi ketika sekitar kurang 4 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu malaikat Jibril itu datang kepada beliau tiap malam, terutama di bulan-bulan Ramadan akhir, untuk menyampaikan urutan-urutan ayat-ayat yang turunnya berserakan itu menjadi satu surat. Nah, itu ya. Makanya kemudian Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Nah, itu. Yang pertama justru Al-Fatihah, sesuai dengan namanya Al-Fatihah, itu ya. Pembukaan, itu ya. Kemudian yang terakhir memang An-Nas, itu bukan idza jaa nasrullahi wal fathu. Kenapa? Tuntunan wahyu yang lewat malaikat Jibril itu Kanjeng Nabi diwurui seperti itu. Makanya menjadi 114 surat, kemudian 30 juz. Awalnya adalah Al-Fatihah, akhirnya adalah surat An-Nas itu. Masya Allah. Nah, kemudian kan tulisannya kan masih berserakan itu, walaupun para sahabat sebagian besar itu sudah hafal. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang menjadi pimpinan pada saat itu Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata banyak masyarakat yang tadinya ngaku Islam itu murtad. Ada yang dipimpin namanya Musailamah Al-Kadzab, ya, ngaku dapat wahyu. Ngaku jadi nabi. Jadi ada yang sudah tidak zakat lagi, tidak sholat lagi, nabinya sudah mati, gitu ya. Akhirnya murtad.
Dan mereka punya senjata dan mereka punya tentara. Akhirnya berperanglah ya Sayyidina Abu Bakar dengan mereka itu. Berperang, ya memang menang. Alhamdulillah menang itu Sayyidina Abu Bakar itu. Tapi ada 70 sahabat yang hafalannya 30 juz. Hafalannya Al-Quran itu 70. Wafat mati syahid pada saat itu. Kan banyak itu 70 yang hafal Quran yang mati. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar yang khalifah pada saat itu, menyampaikan, ini Al-Quran ini harus ditulis ini supaya tidak seperti nasibnya kitab-kitab suci lama yang sekarang sudah tidak ada aslinya itu, sudah hilang. Kata Sayyidina Abu Bakar, oh jangan itu, tidak pernah disuruh oleh Kanjeng Nabi, tidak mau saya. Jadi dianggap bid'ah lah, tidak mau. Kemudian Sayyidina Umar berargumen, sudah, saya yakin wallahi ini baik. Sayyidina Umar berani begitu. Karena pengalaman kitab-kitab Taurat, Injil itu kan tidak ada yang aslinya, itu sudah ditambah, dikurangi, bahkan menjadi terjemah-terjemah yang berbeda-beda itu. Karena diyakinkan oleh Sayyidina Umar seperti itu, Sayyidina, ya kalau begitu mari monggo dianu, ditulis yang rapi. Siapa yang nulis? Ya sekretaris pribadi Rasulullah yang sering menulis di depan beliau, yaitu Zaid bin Tsabit itu. Akhirnya Zaid bin Tsabit, Zaid sampean harus menulis ini. Loh jangan, enggak pernah enggak pernah disuruh oleh Rasulullah. Enggak apa-apa. Terus akhirnya yakin, ditulislah oleh Zaid bin Tsabit. Tiap ayat yang ditulis disaksikan dengan tulisan-tulisan yang sudah pernah ditulis oleh para sahabat. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di kulit, nah, dan seterusnya. Bahkan ada yang di kusen pintu itu. Jadi banyak itu. Sampai-sampai sudah selesai menulis, ya tidak hanya sehari 2 hari, itu lama itu. Kan mencari ini saksinya, dan disaksikan tiap ayat oleh beberapa sahabat yang hafal Quran. Jadi tidak ada yang keliru. Tiba-tiba ada 2 ayat yang semua hafal bahwa ini adalah akhir daripada surat Baro'ah. Apa surat Baro'ah itu? Surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Tidak ada. Terus pulang semuanya para sahabat. Wah, gimana ya? Padahal semuanya hafal bahwa itu adalah akhir surat At-Taubah. Ternyata ada seorang sahabat begitu pulang ke rumahnya, dangak-dangak begitu, ada di apa itu? Di kusennya itu. Wah, ini apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Diambil, Pak, kusen pintu. Iyalah, ini ketemu rame, sudah ditulis akhirnya. Jadi begitu telitinya, begitu hati-hatinya para sahabat di dalam menuliskan Al-Quran secara tersusun rapi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi sandunya itu satu-satunya Quran yang berupa lembaran-lembaran kulit, yaitu satu itu. Dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada orang tanya, baru dibukakan. Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian ganti khalifahnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian memegang itu,
ya suhuf yang tadi itu. Ya sudah tersusun mulai Fatihah sampai Anas, tapi masih lembaran-lembaran gitu ya. Sayyidina Umar wafat, kemudian dipegang oleh istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Hafsah. Siti Hafsah ini putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dipegang beliau. Terus zaman Sayyidina Utsman, Islam sudah merambah kemana-mana. Saya kira ke RRC, ke Tiongkok sudah, sampai mungkin juga ke Aceh itu sudah. Hanya tulisan Qur'annya tidak ada gitu loh. Bahkan sampai kalau dulu Uni Soviet di Azerbaijan itu, di Azerbaijan. Ternyata orang-orang sana sudah banyak yang Islam tapi agak berbeda pendapat, bercerai-berai di dalam bacaannya itu. Karena apa? Karena belajar membaca Qur'annya itu dari lisan ke lisan. Jadi lisannya orang kan beda-beda ya. Apalagi kalau Islamnya wong Jawa kan. Orang Jawa ini kan dulu kalau baca ain itu ngain, an ngamta dulu seperti itu. Baca antara hamzah dengan ain podo. Podo a-nya. Baca jim itu tidak ja tapi ja. Ini wong Jawa itu. Jadi kalau orang Jawa belajar kurang lama sedikit lah biasanya tabat yada abi lahabi watab, ini biasanya. Itu lisan Jawa. Lisan Jepang malah lain itu, lisan Jepang itu. Lisan Jepang itu enggak bisa baca L. Enggak bisa baca L. Saya ada cerita dari seorang ustadz, siapa itu ya, sedang datang ke Jepang sana untuk menyaksikan 500 orang Jepang masuk Islam yang dituntun oleh Dr. Shauki Futaki. Gitu ya. Dr. Shauki Futaki itu sudah Islam duluan, bahkan bikin rumah sakit Islam di sana. 500 orang satu gedung itu diajak membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu ternyata orang Jepang asyhadu arra iraha irrarro gitu. Yang baca L itu sulit. Kan kita kan gampang baca L. Sebaliknya orang Cina membaca R yang sulit itu ya. Gulo larang, kopi larang, sembarang larang. Jadi gulo lalang, kopi lalang, sembarang lalang gitu. Di Azerbaijan membaca Quran ya beda-beda gitu karena memang lidah kan beda-beda ternyata. Akhirnya gubernur jenderalnya di sana yang bernama Hudzaifah Al-Yamani. Itu gubernur jenderal zaman Sayyidina Utsman. Itu merasa gelisah, merasa galau ya, kalau bahasa kita ya. Gimana ini ya? Wah, ini orang-orang mau perang nih, soalnya beda bacaan ini. Kan biasa orang itu kalau beda itu kan seakan wah ini gak cocok ini, gegeran. Akhirnya Hudzaifah Al-Yamani datang ke Madinah, ke tempatnya Sayyidina Utsman, mengusulkan supaya Quran itu dikodifikasikan. Tidak hanya ditulis hanya satu saja yang berupa suhuf itu, tapi dikodifikasikan. Akhirnya ya disetujui oleh Sayyidina Utsman, dipanggillah Zaid bin Thabit yang pada saat itu sudah sepuh dan para sahabat-sahabat lain yang bisa menulis. Pimpinannya atau koordinatornya adalah Zaid bin Thabit. Ditulis ya, pertama ya diminta kepada Siti Hafsah ya, yang suhuf yang dipegang itu, dan juga ada tulisan-tulisan yang masih ada pada saat itu, didatangkan juga sejumlah para sahabat yang hafal Quran. Akhirnya ada 5, bahkan ada yang mengatakan 6 mushaf, 6 eksemplar Al-Quran ya, ada 6. Itu semuanya disebut sebagai mushaf Utsmani ya, mushaf
bangsa Sayyidina Utsman, karena memang pimpinannya yaitu Sayyidina Utsman, ya cocok semua sama. Dikirim ke negara-negara Islam, ke Mekah, di Madinah sendiri dipegang oleh Sayyidina Utsman, ada yang ke manalah, ada ke Irak, kemana begitu, semuanya itu dikawal oleh sahabat yang memang hafal dan bacaan Qur'annya bagus. Jadi tidak dilepas begitu saja. Makanya sampai sekarang kalau kita menulis atau mencetak Al-Quran harus rosemnya rosem Utsmani itu. Ini mohon maaf ini, bukan rosem Utsmani itu hanya yang cetakan Madinah atau cetak Timur Tengah, itu bukan. Ya, cetakan Jawa, cetak Indonesia ya rosem Utsmani. Lo seje Pak, ya itu kan harokatnya. Dulu pada saat itu titiknya saja tidak ada, harokatnya juga tidak ada, tanda wakofnya juga tidak ada. Jadi semuanya pokoknya dari Fatihah sampai Anas begitu saja, tanpa titik, tanpa jabar jer. Ya itu sudah. Ya, suatu ketika di zaman Malik bin Marwan, yaitu khalifah atau daulah Bani Umayyah. Siapa tadi? Malik bin Marwan itu ada mengirim ada orang yang fraksi yang berbeda dengan Malik bin Marwan datang mau menghadap. Ketika di perbatasan, tentaranya Malik bin Marwan itu dikasih surat supaya akbilhum, terimalah mereka, ini kan akbilhum. Ternyata kan tidak ada titiknya itu, qafnya tidak ada titik 2, baknya tidak ada titik 1. Terus disangka oleh tentara-tentara yang akan menjemput itu, uktuluhum, bunuhlah mereka, kan sama, akbiluhum, terimalah mereka, tulisannya sama, tidak ada titiknya itu. Disangka, wah ini kita harus membunuh. Begitu datang fraksi lain itu langsung dibunuh. Ya akhirnya Malik bin Marwan itu bingung gimana ini, wah ini harus ada titik-titiknya, ada harokatnya. Maka muncullah orang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang memberikan titik-titik dan seterusnya, makin sempurna, dan kita sudah enak ada harokatnya. Itu pun kadang-kadang kita malas baca. Padahal kan sudah lebih mudah itu ya. Ya itu ya. Itulah Quran diantaranya. Sekelumit perkenalan kita sedikit lebih dalam. Moga-moga ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam
Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.